Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan pada siang hari ini, siang menjelang sore ya ini ya. Menjelang sore ini kami berdua bersama narasumber yang hebat tentunya di sini di sini kita akan podcast lagi mengenai refleksi mata kuliah BPG dengan hari ini membawakan mata kuliah apa ya Bu Ovi ya kira-kira? Iya, sekarang ini cukup menarik ya. Karena mata kuliahnya ini bukan yang kita pelajari atau bukan kita pelajari, maksudnya kita bicarakan waktu memori ya sehari-hari. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Nah, ini cukup menarik ya. Iya, betul. Karena bahasa Inggris sekarang itu bahasa yang diminati banyak orang dan semuanya bisa. Jadi kalau kita ke luar negeri kemanapun itu bahasa utama juga bahasa Inggris. Jadi kita perlu belajar nih kepada narasumber kita. Iya, kita harus belajar. Bagaimana bahasa Inggris untuk SD. Nah, kita kan harus menanamkan ya kepada murid ya. Iya, dasarnya dulu. Betul. Sebelum kita mulai ke pembahasan utamanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya di sini ditemani oleh asisten saya, gitu. Jadi saya tidak sendirian bersama saya sendiri itu Hanif Aswin dan saya Rofida Wazatul Ilma. Iya, dan tentunya dengan narasumber yang hebat. Bisa diperkenalkan? Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Susma Aldi yang akan membersamai teman-teman semuanya dalam podcast ini, tentunya khusus untuk Pak Hanif dan juga Bu Ovi ini. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai ya tentang apa saja yang dipelajari, pengalaman yang paling berkesan, mungkin sampai perubahan cara pandang setelah mengikuti mata kuliah ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, ada baiknya seperti biasa kita melakukan ritual kita. Iya. Ritual jargon supaya kita tetap semangat menghadapi podcast hari ini. Oke. Jargonnya kalau saya langsung bilang aja ya, masih ingat ya? Iya. Oke. Kita guru hebat, berpikir dengan kritis, mengajar dengan hati, siap menginspirasi. Oke. Baik, kita langsung mulai saja. Langsung pertanyaan pertama ya. Ini mengenai sudah siap? Oh, tentu siap dong. Sudah siap. Iya. Pertanyaan pertama ini mungkin yang kadang-kadang aja ya. Pandangan awalnya sebelum mengikuti mata kuliah bahasa Inggris untuk SD ini, bagaimana sih pandangan Pak Aldi ini terhadap pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar? Oke. Baik, sesuai dengan pengalaman saya sebelum saya mengikuti kegiatan pembelajaran di bahasa Inggris untuk SD ini, saya juga memiliki pengalaman mungkin pada saat sekolah dulu ya. Mungkin kita juga bisa merasakan bahasanya bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi kalau saya lihat bahasa Inggris sendiri itu kan tentunya nggak sedikit juga ya yang merasa bahwasanya bahasa Inggris ini bahasa Inggris ini adalah sulit, menjadi momok bagi beberapa siswa itu yang istilahnya itu takut atau mungkin kurang percaya diri dengan pelajaran bahasa Inggris, ya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ini. Jadi seperti yang kita lihat, jadi bahasa Inggris pada umumnya di sekolah-sekolah itu biasanya terkait penyampaian materinya saja. Jadi fokusnya itu di penyampaian materi, terus juga pengenalan kosakata, terus tata bahasanya itu seperti apa. Saya juga berpikir bahwa ketika mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa SD, itu yang penting bagaimana siswa paham dan ingat kosakata yang diberikan, udah cukup. Nah, ternyata itu semua bisa dibantah ketika pada saat pembelajaran bahasa Inggris ini dilakukan untuk SD. Jadi kita bisa melihat bahwasanya bahasa Inggris ini nggak hanya fokus pada vocab, fokus pada grammar. Jadi
Nah, betul. Jadi kita juga bisa tahu bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam interaksi maupun aktivitas sehari-hari dalam pembelajaran itu seperti apa mungkin itu. Boleh dicontohkan nggak ini aktivitas belajar yang dilakukan atau instruksi pada saat di kelas itu? Nah, baik. Untuk biasanya yang dilakukan di pembelajaran bahasa Inggris sendiri aktivitasnya mungkin bisa dimulai dari good morning, kayak bagaimana menanyakan kabar kepada siswa. Mungkin dari itu dulu sebelum memasuki pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Iya. dari kebiasaan itu anak-anak jadi apa ya? Jadi karena kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, atau Istilahnya lebih terbiasa. Iya, Lebih terbiasa. Betul. langsung kita Kita kaitkan dari keseharian kita seperti oke. apa. Ya. Lanjut menuju pertanyaan kedua Berarti mengenai ini ya ada perubahan cara pandang setelah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris ini. Betul. Jadi menurut Pak Aldi ini perubahan apa ini yang paling terasa setelah mengikuti mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris ini? Nah, tadi juga sempat saya singgung bahwasannya cara pandang saya sebagai guru itu juga terhadap bahasa Inggris ini bukan karena kita harus menyampaikan materinya saja terkait bagaimana cara kita untuk istilahnya itu memberikan pengetahuan kepada siswa. Jika sudah menyuruh hafalan mereka atau apa sudah selesai. Iya. Tapi juga kita harus bisa menerapkan ke interaksi maupun aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti tadi yang dibilang Bu Ovi terkait bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menyapa juga itu seperti apa, dan juga siswa itu juga bisa lebih terasa dan apa ya, bisa mengaitkan dengan pengalaman mereka di sehari-hari, mungkin itu ya. Meskipun terlihat simpel tapi ini ya sangat berkesan. Iya, Betul. menanamkan konsep dasar dulu. Konsep dasar bahasa Inggrisnya. Dari kesan tadi kita juga bisa memberikan pembelajaran bersiswa itu yang ibaratnya itu cukup apa ya, masuk lah istilahnya kepada siswa karena kesannya itu cukup baik. Oke. Jadi bisa lebih mudah. Oke, karena tadi kan sudah membahas mengenai kesan-kesan ya. Iya. Jadi komunikasi itu dalam pembelajaran itu kan juga penting ya kira-kira. Jadi salah satu konsep apa sih yang Pak Aldi ini terapkan di kelas untuk membangun suasana kelas yang komunikatif? Kan tadi kan bilangnya kan bahasa sehari-hari yang kita gunakan, gimana bahasa Inggris itu menjadi bahasa sehari-hari. Nah, harus ini nggak sih, kalau kita masuk ke kelas itu kan harus berkomunikasi antar guru, antar apa namanya murid dan murid antar murid, mungkin itu gimana sih menurut Anda cara menanamkan komunikatif itu tadi? Oke, jadi cukup unik nih. Nah, jadi dari bahasa Inggris sendiri itu kan pada dasarnya kan untuk kita berkomunikasi ya. Iya. Mungkin juga bisa disinggung sama Bu Ovi tadi ketika kita melakukan perjalanan jauh ke luar negeri atau kemana yang kita butuh yang namanya istilahnya berbahasa Inggris dan komunikasinya. Jadi ya itu tadi dari pembelajaran itu kita juga bisa tahu bahwasanya siswa itu tidak hanya paham artinya saja, tapi juga bisa menerapkan bahwasanya mereka itu bisa melakukan atau mendapat kesempatan lah untuk mencoba berkomunikasi, interaksi dengan bahasa Inggris itu seperti apa, dan mereka juga bisa paham bahwasanya oh ternyata inilah yang kita butuhkan dalam bahasa Inggris. Kita bisa berkomunikasi nggak hanya tahu artinya saja, tapi juga bisa menerapkannya dalam interaksi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu. Selain belajar komunikatif, ada juga kegiatan ini ya, membaca atau read aloud apa yang Pak Aldi dapatkan pada saat kegiatan tersebut. Oke, dari yang sudah tadi dilakukan komunikasi kan salah satunya di membaca itu tadi ya. Jadi kita bisa membaca bagaimana kita memahami suatu bacaan, dan di sini juga kita bisa melihat bahwasannya dari kegiatan baca read aloud itu tadi kita juga bisa
belajar bahwa membaca dalam bahasa Inggris itu tidak cukup hanya membaca teks saja, tapi juga ada unsur-unsur yang harus diperhatikan nih, seperti ekspresinya mungkin, karena kan read aloud butuh yang namanya penyampaian ekspresi, penyampaian isi pemahaman yang dibaca itu tadi seperti apa, intonasinya juga. Nah, terus ada mungkin pelafalan yang cukup signifikan sehingga mereka juga bisa diperhatikan ketika mungkin kayak contohnya student atau student kan yang benar yang mana itu kan juga harus istilahnya nyampe ke mereka. Mungkin itu. Ini juga ya kalau berinteraksi juga menggunakan ekspresi itu juga lebih paham. Betul. Dalam bahasa Inggris itu meskipun agak ada salahnya dikit, tapi kita menggunakan ekspresi dan gerakan itu juga membantu pemahaman kepada yang kita ajak ngobrol. Iya betul. Nah dari tadi kan pembahasannya kan mengenai bagaimana proses pembelajaran itu berjalan ya. Jadi kan pada dasarnya ketika ada proses pembelajaran pastinya ada perencanaan pembelajaran. Nah kira-kira mengenai lesson plan atau perencanaan pembelajaran, apa sih yang berubah dari cara Anda melihat perencanaan pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini? Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwasannya guru ini nggak asing dengan yang namanya lesson plan. Jadi kita tahu juga bahwasannya lesson plan ini bukan sekedar dokumen yang harus dibuat atau dipenuhi oleh guru sebagai tugas administratifnya. Tapi juga dalam rancang pembelajaran ini guru harus perlu memahami, memperhatikan bahwasanya karakteristik peserta didik seperti apa. Kembali lagi kepada pembahasan yang kita yang pertama tadi, bahwasanya tujuan pembelajarannya itu seperti apa, aktivitasnya dan asesmennya juga seperti apa, yang istilahnya itu sesuai dengan pembelajaran yang kita tuangkan kepada mereka. Jadi semuanya itu harus saling berkaitan, apalagi ketika mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa, aktivitasnya itu harus jelas, harus bisa disesuaikan dengan perkembangan agar pembelajaran terasa menyenangkan dan lebih bermakna. Kita tadi ini ya sudah membahas komunikasinya, prosesnya, dan perencanaan membuatnya. Nah, untuk tantangan sendiri bagi Pak Algi, bagaimana yang dihadapi ketika nantinya mengajar bahasa Inggris itu kepada siswa atau murid SD, tantangannya? Oke, dari tantangan sendiri, menurut saya tantangannya yang paling nancep itu bagaimana bahwasanya guru itu dapat menciptakan pembelajaran, ya, karena kita tahu pengalamannya kan yang paling nancep itu yang sangat berkesan, ya kan? Ya kan? Jadi itu tadi bahwasannya gimana pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada materi, tapi juga bagaimana memberikan kesempatan mereka kepada siswa atau murid itu tadi untuk menggunakan atau berbahasa Inggris yang sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka juga tahu nih, oh ternyata bahasa Inggris ini seperti ini dan dibutuhkan pada saat ketika melakukan ini. Nah itu murid itu tahu, dan guru juga perlu kreatif dalam memilih aktivitas dan tentunya tetap menyesuaikan dengan karakteristik siswa itu tadi, sehingga pembelajaran itu juga tetap terarah dan tidak gelambiar lah istilahnya. Jadi karena itu saya merasa perlu lebih berani untuk menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Mungkin dari mereka juga lebih paham karena kita juga menggunakan bahasa yang sederhana tadi. Jadi pembelajarannya juga betul, pembelajarannya lebih kreatif dan tentunya kontekstual itu tadi, sehingga mereka juga lebih, kalau dari istilah guru sekarang itu nyantol. Nah itu. Oke. Nah sekarang masuk ke pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Jadi sebagai pertanyaan terakhir ini, setelah mengikuti perkuliahan bahasa Inggris untuk guru SD ini, apa sih yang ingin Pak Aldi ini terapkan ke depannya sebagai ketika sudah menjadi guru yang sebenarnya? Oke. Dari sini saya mempunyai komitmen bahwasanya saya nantinya sebagai guru dan mungkin bisa
menginspirasi teman-teman semua sebagai calon-calon guru untuk lebih apa ya istilahnya itu menjadi guru yang tidak hanya sebagai penyampai materi saja, penyampaian materinya itu seperti apa itu nggak hanya yang penting siswa itu sudah disampaikan ya udah kita sudah cukup, tapi memberikan kesempatan kepada murid dan siswa itu bisa lebih bereksplorasi terkait yang namanya berbahasa Inggris itu seperti apa. Nah, jadi nanti siswa itu juga lebih kreatif, lebih inovatif juga, terinspirasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sebagai guru untuk berbahasa Inggris. Itu. Oke, ternyata banyak sekali ya yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Nah, dari pembicaraan tadi selama materi tadi disampaikan oleh Pak Aldi, saya menangkap satu hal penting bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu bukan hanya tentang mengajarkan bahasa saja, ya, tetapi juga bagaimana guru mampu menciptakan pengalaman berbahasa yang komunikatif, kreatif, kontekstual, dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan refleksinya pada podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk moderator yang canggih ini yang karena bahasa Inggris. iya. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menjalani proses menjadi guru profesional, semoga kita bisa terus belajar, berefleksi dan berkembang. Sampai bertemu di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.